Minasang konnichiwa. Selamat datang di channel Hashida Japanese Class. Di video ini, saya akan memberikan tips memilih LPK dan SO agar kita tidak tertipu oleh LPK dan SO abal-abal. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Syarat utama bekerja di Jepang adalah mendapatkan visa kerja. Untuk mendapatkannya, kita wajib memenuhi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yaitu paspor, sertifikat GFT atau GLPT, sertifikat keterampilan SSW, kurikulum vitae CV dalam bahasa Jepang, kontrak kerja, Certificate of Eligibility COE, hingga diperoleh visa kerja. Untuk mendapatkan dokumen-dokumen tersebut, harus melalui proses yang cukup panjang, yang membutuhkan pengetahuan dan kemampuan yang tidak semua orang bisa. Kalau Anda orang yang telah memiliki kemampuan bahasa Jepang dasar yang cukup, JST, Basic, atau JLPT N4, serta suka belajar dan mengurus dokumen sendiri, Anda bisa melakukan prosesnya secara mandiri. Tapi, kalau Anda masih butuh bimbingan dari nol dan tidak percaya diri untuk mengurusnya secara mandiri, Anda membutuhkan bantuan pihak kedua, yaitu Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Lembaga Pengiriman Tenaga Kerja atau Sending Organization (SO). Meskipun demikian, masalahnya tidak sesederhana itu. Anda harus memastikan bahwa LPK dan SO itu menjamin bisa membantu pengurusan dokumen dari awal hingga didapatkan visa kerja, serta persiapan keberangkatan hingga bimbingan selama Anda di Jepang. LPK adalah lembaga swasta yang menyediakan pelatihan keterampilan termasuk bahasa Jepang, keterampilan kerja dan persiapan tes SSW, hingga etika kerja dan budaya Jepang. SO adalah lembaga resmi yang terdaftar dan diakui pemerintah Jepang untuk mencarikan tawaran kerja dari Jepang, menghubungkan pelamar dengan perusahaan, mengurus visa kerja dan dokumen legal lainnya, serta bertanggung jawab atas proses penempatan dan pengawasan awal. Hubungan antara LPK dan SO dapat digambarkan sebagai berikut. 1. LPK sekaligus SO yang bisa langsung menyalurkan lulusannya ke Jepang. 2. LPK yang bekerja sama dengan SO atau disebut LPK penyangga yang hanya memberikan pelatihan lalu menghubungkan siswanya ke SO yang sah untuk proses selanjutnya. Ketiga, LPK tanpa SO yang hanya memberikan kursus bahasa dan pelatihan keterampilan tanpa jalur penempatan resmi kerja ke Jepang. Berhati-hatilah dengan LPK seperti ini. Untuk memilih LPK dan SO yang baik, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Cek legalitasnya di situs resmi pemerintah yang bisa dilihat di link dalam deskripsi. 2. Untuk LPK penyangga, pastikan punya kerjasama dengan SO dengan meminta bukti MOU atau kontrak kerjasama yang valid, serta pastikan sudah punya badge alumni yang berangkat. Ketiga, pastikan ada pelatihan bahasa Jepang dan skill SSW hingga mendapatkan sertifikat kualifikasi yang dibutuhkan, serta persiapan lain yang dibutuhkan untuk keberangkatan. Keempat, alur prosesnya jelas, mulai dari proses belajar, lulus GFT, GLPT, dan SSW, lulus wawancara, tanda tangan kontrak, mendapatkan visa kerja, hingga keberangkatan. 5. Biayanya jelas, transparan, dan masuk akal, disertai rincian biaya tertulis dan kwitansi. Hindari LPK yang meminta biaya di atas 50 juta tanpa rincian jelas, atau minta bayar penuh sebelum ada kontrak kerja atau tes resmi. 6. Boleh baca kontrak dan bertanya sebelum tanda tangan untuk memastikan nama perusahaan Jepang, jenis pekerjaan dan gaji, lama kontrak kerja, serta biaya yang dibayar dan oleh siapa. 7. Cek media sosial, website, atau YouTube resmi untuk membuktikan bahwa sudah ada alumni yang bekerja di Jepang
dengan melihat video testimoni atau postingan keberangkatan. Demi keamanan dari penipuan, hindari LPK dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menawarkan jaminan kerja tanpa tes. Ini jelas mencurigakan, karena semua program resmi pasti butuh tes GFT, GLPT, dan SSB, serta tes wawancara. 2. Tidak menyebut nama perusahaan Jepang, yang berarti tidak ada kerjasama yang nyata. Ketiga, tidak boleh lihat kontrak atau menahan paspor yang jelas-jelas ini melanggar hukum. 4. Biaya mahal tanpa rincian untuk menutupi biaya pihak ketiga atau bukan jalur resmi. Kelima, tidak ada alumni yang sudah berangkat atau hanya membuat testimoni palsu. Untuk lebih memastikan, kunjungi langsung LPK-nya, jangan hanya percaya via online. Tanya ke alumni yang pernah belajar di sana dan tanya apakah benar diberangkatkan. Gabung di grup media sosial agar mendapatkan referensi LPK yang bagus dan tonton video-video di channel Hashira Japanese Class untuk mendapatkan informasi yang lengkap tentang kerja di Jepang. Ingatlah, jangan sampai LPK dan SO yang kita jadikan tumpuan harapan justru menghancurkan masa depan kita. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat membantu Minasang dalam meraih sukses. Silakan subscribe channel Hashira Japanese Class dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Jangan lupa share video ini agar bisa berbagi manfaat dengan orang lain yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara.